Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Yang saya hormati dan senantiasa kita taati bersama Majelis Pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Yang saya hormati Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum beserta jajarannya. Yang kami taati Pengasuh Pondok Pesantren Putri Al-Latifiyah II Bunyai Hajjah Munjidah Wahab beserta para Gus dan para Ning, para wali santri dan anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah. Sepantasnya kita senantiasa mengucapkan syukur kehadiran Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, di mana dalam kondisi pandemi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk tafaqquh fiddin. Dan saya mengucapkan selamat kepada kalian semua yang sudah mendaftarkan diri menjadi calon ahli surga, menjadi calon orang-orang yang mudah-mudahan senantiasa seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian, kenapa saya katakan tadi bahwa kalian ini calon-calon ahli surga yang mudah-mudahan seperti yang saya katakan di dalam hadis tadi, menjadi orang yang oleh Allah dikehendaki menjadi orang-orang yang baik. Yang salah satu cirinya orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik itu adalah mereka punya kemauan untuk melakukan tafaqquh fiddin, untuk melakukan, mengkaji, mendalami, dan sekaligus mempraktekkan ajaran-ajaran agama Allah. Ini salah satu ciri dari orang yang oleh Allah dikehendaki menjadi orang yang baik. Ketika kalian memilih pondok pesantren sebagai tempat kalian belajar, menurut saya itu adalah merupakan salah satu dari ciri itu. Karena kita tahu bahwa untuk memahami agama itu pesantrenlah tempatnya. Ya. Karena agama itu bersumber dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis itu berbahasa Arab. Dan di dunia pesantren kalian akan ditempa untuk mengkaji kedua aspek itu melalui berbagai cabang keilmuannya. Ini penting untuk saya sampaikan karena tidak banyak orang yang memiliki kemauan dan sekaligus memiliki kesempatan untuk melakukan hal itu. Ya. Dalam dunia kita sekarang ini orang lebih tertarik kepada aspek-aspek duniawiyah, sehingga mereka memilih lembaga pendidikan itu selalu berhubungan dengan besok saya jadi apa dan besok saya mendapatkan apa. Ya. Dunia pesantren tentunya tidak menafikan hal itu karena itu kebutuhan real, kebutuhan pragmatis setiap orang. Tetapi dunia pesantren memberikan keseimbangan antara aspek-aspek duniawiyah dan aspek-aspek ukhrawiyah. Ini penting untuk saya sampaikan sehingga nanti kalian harus menata betul niatan kalian di dalam mencari ilmu sehingga kalian termasuk orang-orang yang saya katakan tadi menjadi calon ahli surga. Itu tergantung pada niat. Kata Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan seterusnya. Pada kesempatan ini saya diminta oleh pengurus untuk menyampaikan materi tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi saya perlu sampaikan bahwa yang saya sampaikan nanti hanyalah baru pengenalan atau muqaddimah tentang faham atau ajaran atau firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi belum sampai kepada kajian yang mendalam tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mudah-mudahan nanti setelah kalian berada di pesantren, kalian akan mengenal lebih jauh bagaimana yang namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah
terutama nanti terkaitannya dengan Ahlussunnah wal Jamaah yang oleh para kiai di era kita ini dikasih tambahan An-Nahdiyah. Ya. Jadi kenapa diberi tambahan An-Nahdiyah? Karena banyak sekali ideologi atau faham-faham yang menyebutkan sebagai faham Sunni, tetapi berbeda dengan apa yang ada di dalam ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang dianut oleh dunia pesantren atau mayoritas umat Islam saat ini. Sehingga seakan-akan di situ An-Nahdiyah perlu ditekankan, ya, bahwa ada karakter, ada prinsip, ada ciri yang membedakan antara satu ideologi dengan ideologi yang lain yang sama-sama menyebut dirinya sebagai penganut Ahlus Sunnah. Ini ya, apalagi di zaman kita di mana pertarungan ideologi ini semakin kuat, semakin keras, ya, antara satu dengan yang lain. Oke. Ahlussunnah wal Jamaah ini berasal dari 3 kata, yaitu pertama ahlun, yang kedua as-sunnah, kemudian yang ketiga al-jamaah. Yang pertama kata ahlun, ya. Di situ ahlun memiliki banyak makna. Yang pertama, ahlun itu memiliki makna sebagai keluarga atau rumah tangga. Makanya ada istilah ahlul bait. Ya. Yang kedua, kata ahlun memiliki makna pengikut. Maka ada ahlus sunnah, itu artinya adalah pengikut sunnah. Sunnah yang dimaksud di situ adalah sunnatur Rasul. Yang ketiga, ahlun punya makna penduduk. Ya. Kita kenal dengan istilah ahlul jannah misalnya. Itu artinya penghuni atau penduduk surga. Ya, tetapi tidak semua kemudian makna itu kita bisa misalnya bilang ahlu Indonesia, itu tentu kurang pas. Ya. Kemudian ahlun juga kita lebih mengenal dengan istilah atau yang sudah diindonesiakan itu ahli, orang yang memiliki kemampuan tertentu. Ya, itu ahlun. Kemudian yang kedua, ya, setelah kita mengenal kata ahlun, maka kita kenal kata as-sunnah. Sunnah itu apa? Secara bahasa sunnah itu disebut dengan jalan, tariqah atau as-suluk. Ya, itu kata as-sunnah. Tetapi secara syar'i, secara istilah, sunnah itu adalah jalan yang diridhoi oleh Allah. Ya, menjadi pijakan dalam agama dan telah dilalui oleh Rasulullah atau orang yang menjadi panutan dalam agama seperti sahabat. Ini secara istilah, ya, istilah atau secara syar'i. Jadi tidak semua jalan itu bisa disebut dengan kata sunnah. Ya. Sehingga sunnah itu seakan-akan hanya merujuk kepada sesuatu atau jalan yang diridhoi oleh Allah dan menjadi pijakan serta sudah dilampaui oleh Rasulullah atau para sahabat-sahabat atau pengikut Rasulullah. Ya, itu sunnah. Nah, karena itu dikatakan as-sunnatul lughatan at-tariqah wala ghairu mardiyah. Secara bahasa sunnah itu adalah jalan, walaupun jalan itu tidak diridhoi, itu namanya sunnah. Itu secara bahasa. Tetapi wa syar'an ismun li tariqatil mardiyah al-masluka fid din salakaha Rasulullah awairuhu mimman huwa alimun fid din kas sahabah. Ya. Jadi seperti saya katakan tadi, jalan, ya, yang diridhoi, yang sudah dilampaui oleh Rasulullah atau oleh para sahabat Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah dawuh, alaikum bisunnati wa sunnatil khalafair rasyidin min ba'di. Ya. Kamu harus mengikuti sunnahku, ya, kata Rasul, dan sunnah khulafaur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, ya, sesudahku. Ini berarti apa? Jalan yang ditempuh, jalan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah itu menjadi jalan bagi kita. Nah. Kemudian makna al-jamaah. Ya. Jamaah, biasa kita sudah familiar dengan kata al-jamaah. Ya.
Tetapi yang dimaksud jamaah itu biasanya jamaah itu secara bahasa adalah kumpulan. Ya. Ada jamaah tabligh, jamaah sholat, jamaah ini, jamaah itu. Itu artinya adalah kumpulan orang. Ya. Nggak ada orang kemudian mengatakan jamaah semut gitu. Itu. Tetapi makna al-jamaah yang dimaksud di situ adalah apa? Menjaga kekompakan, kebersamaan dan kerukunan. Ya. Jadi kalau orang dikatakan sebagai jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berarti orang itu adalah orang yang senantiasa menjaga kekompakan, senantiasa menjaga kerukunan, senantiasa menjaga kebersamaan dan anti pada perpecahan. Ya. Karena itu kenapa golongan ini, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu disebut dengan ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada penyebutan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah karena kelompok ini senantiasa memelihara terhadap kekompakan, senantiasa memelihara kebersamaan, senantiasa memelihara kerukunan di antara sesama. Ya. Nah, apakah di dalam kebersamaan itu tidak ada perbedaan? Tentu saja ada. Karena tidak mungkin orang itu hidup dalam kesamaan secara keseluruhan. Pasti ada yang namanya perbedaan. Ya. Karena itu Allah dawuh, walau syaa rabbuka laja'alan nas ummatan wahidah. Walakin la yazaluna yahtalifun. Kata Allah ketika Rasulullah menginginkan agar semua umat itu manut, ya, beriman kepada Allah, oleh Allah ditegur, kalau aku mau pasti aku jadikan umat itu wahidah, satu. Tidak ada yang kemudian begini beragama ini, beragama gitu, bersikap begini, bersifat begitu, semuanya sama. Ya. Tetapi kata Allah, aku tidak menghendaki itu. Wala yazaluna yakhtalifuna illa man rahima rabbuk. Mereka pasti akan beda-beda. Karena itu Rasulullah dawuh, ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan itu sendiri di dalamnya mengandung rahmat. Ya. Kita akan susah kalau kita ini hanya dalam satu pintu, dalam satu kacamata, dalam satu ajaran, dalam arti tidak ada di situ perbedaan pemahaman atau perbedaan konsep antara satu dengan yang lain. Susah hidup kita. Contoh begini, bagi yang penganut mazhab Imam Syafi'i seperti kita Indonesia mayoritas penganut Imam Syafi'i. Salah satunya kalau Imam Syafi'i kan mengatakan bahwa yang membatalkan wudhu itu adalah bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim. Nah ini kalau diterapkan di semua tempat, ya, ketika kita misalnya melakukan tawaf di Baitullah, kita bisa membayangkan bagaimana kita harus menjaga diri agar tidak bersentuhan. Itu susahnya minta ampun. Ya. Maka di situ ada madhab yang lain yang mengatakan bahwa bersentuhan itu tidak membatalkan terhadap wudhu. Nah ini namanya ada rahmah di dalamnya. Jangankan di dalam konteks fikih atau konteks hukum, dalam bacaan Al-Quran kita mengenal namanya qiraah sab'ah, qiraah asyrah misalnya. Ada 7 macam bacaan. Dan itu dibenarkan semuanya oleh Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah tahu kalau semuanya menggunakan satu qiraah itu akan berat. Ya. Ini apa namanya? Bahwa dalam kebersamaan bukan berarti tidak ada perbedaan. Ya, tetapi perbedaan itu dijadikan sebagai kekuatan untuk menciptakan kemajuan. Itu yang paling penting. Ya, itu namanya al-jamaah. Ya. Nah, karena itu di dalam hadis tadi sudah disebutkan bahwa ya, kata al-jamaah itu kemudian oleh sebagian ulama dimaknai sebagai apa? Pertama disebut aliran, ya. Yang kedua disebut dengan mengikuti ijma', orang yang mengikuti ijma'. Ya, jadi tadi sudah dikatakan yang namanya jamaah itu adalah orang yang senantiasa menjaga kebersamaan, menjaga kekompakan, memelihara persatuan dan sebagainya. Maka itu artinya orang-orang yang masuk dalam kategori al-jamaah itu adalah orang yang
berada dalam sebuah komunitas yang senantiasa memiliki kesepakatan-kesepakatan berdasarkan kepada ijma' ulama. Ya. Artinya apa? Kesepakatan itu didasarkan kepada bukan kepada hawa nafsu, tetapi kepada ijma' para ulama, sahabat dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga, orang itu atau komunitas itu senantiasa menjaga ada kolektivitas, kebersamaan yang ada di dalam mereka, dan itu artinya dimiliki oleh mayoritas umat Islam. Saya kira mayoritas umat Islam itu adalah mayoritas orang-orang yang senantiasa menginginkan adanya kebersamaan, menginginkan, dan ini sudah menjadi karakter. Misalnya seorang Sayyidina Umar bin Al-Khattab yang kita tahu adalah orang yang sangat memusuhi Rasulullah pada awalnya ketika Rasulullah menyampaikan dakwah. Beliau sebenarnya memusuhi Rasulullah itu bukan karena ajarannya yang beliau anggap salah, tetapi karena Nabi Muhammad dianggap merusak terhadap kesatuan orang Arab, sehingga beliau memusuhi Rasulullah. Jadi kehadiran dakwah Rasulullah itu dianggap sudah memporak-porandakan terhadap sesuatu yang terpelihara di kalangan mereka. Ini yang menyebabkan Sayyidina Umar kenapa memusuhi Rasulullah. Itu artinya apa? Bahwa di dalam diri manusia itu sebenarnya menginginkan adanya kolektivitas, adanya kebersamaan, adanya kedamaian dan sebagainya. Dan kedamaian itu tidak bisa tercipta kalau satu dengan yang lain itu saling bermusuhan. Itu pasti. Nah, paham ya? Karena itu karakter apa di antara salah satu cirinya penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tak layak yakfiru ba'duhum ba'dan. Mereka tidak saling mengkafirkan antara satu dengan yang lain, tidak merasa paling benar kemudian yang lain salah. Lah yang benar gimana? Kita sebagai orang yang memiliki satu pemahaman, satu pandangan, tentu kita mengatakan pandangan kita itu benar. Tetapi kalau kita mengatakan pandangan kita benar, jangan lalu menganggap semua orang yang berbeda dengan kita itu salah. Itu tentu sangat tidak dibenarkan. Karena itu Imam Syafi'i atau Imam Madhab itu selalu mengatakan idza shahhal qaul fahuwa madhabi. Kalau ada pendapat yang benar, itulah madhabku. Ya. Ada yang mengatakan qauli shawab yahmilul khata' wa qaulul akhar khata' yahmilus shawab. Pendapatku ini benar tapi mungkin mengandung kesalahan, dan pendapat orang lain itu salah tapi mungkin mengandung kebenaran. Di situ ada nilai toleransi di dalamnya. Ya, sehingga layak guru ba'duhum ba'dan. Tidak mau mengkafirkan orang lain, tidak mau memunafik-munafikkan orang lain. Ya. Ini kenapa? Karena kebersamaan itu yang diutamakan. Walaisa bainahum khilafun yujibu tabarra wa takfir. Di antara mereka tidak ada perbedaan yang kemudian itu bisa menimbulkan, ya, bisa menimbulkan apa tadi? Sikap sifat untuk menyalahkan orang lain. Ya. Ini orang ahlus sunnah ya, yang saya katakan tadi, mereka yang mengatakan sebagai pengikut ahlus sunnah. Ya. Lalu mereka itu apa? Fahum idzan ahlul jamaah al-qaimuna bil haq. Ya. Mereka itulah ahlul jamaah yang senantiasa menegakkan kebenaran. Ya. Sehingga mereka tidak mau terlibat dalam apa? At-tanakut. Ya. Permusuhan, at-tabaghut, saling benci, at-tanazu, pertentangan, tidak ada di antara mereka. Nah, kenapa? Karena semua persoalan itu bisa diselesaikan dengan cara, kalau kita mengatakan zaman sekarang itu musyawarah, dengan cara diskusi, dengan cara, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Dan ini sifat atau ciri daripada penganut al-jamaah yang saya maksudkan tadi. Ini tentu berbeda dengan paham-paham yang lain. Nah, ini yang perlu diperhatikan.
Kalian hidup di zaman sekarang ini ada orang yang sedikit-sedikit membid'ah-bid'ahkan orang lain, menyalah-nyalahkan orang lain, seakan-akan faham orang lain itu salah dan yang paling benar itu adalah dirinya sendiri. Itu terjadi kapan? Itu terjadi pada masa-masa yang dulu sebenarnya sudah. Dulu ada yang namanya kelompok Khawarij. Kelompok Khawarij ini pokoknya orang yang berbeda dengan dirinya dianggap kafir, halal darahnya dan sebagainya. Itu Khawarij. Ya. Itu sudah lama. Yang kemudian sekarang ini muncul kembali sifat-sifat yang semacam itu, yang pada akhirnya sebenarnya hanyalah merusak terhadap tatanan sosial kita. Ya, oke. Lalu siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Kita mengenal ada hadis yang sangat populer yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Rasulullah dawuh, iftaraqatil yahud ala ahda aw sintaini wa sab'ina firqatan. Kata Rasulullah, orang-orang Yahudi itu terpecah belah menjadi 71 atau 72 golongan. Wa tafarraqatin nasara ala ihda aw sintaini wa sab'ina firqah. Kelompok Nasrani itu terpecah belah menjadi 72 golongan. Orang-orang Kristen itu terpecah menjadi 72. Makanya kalau kalian lihat orang Kristen mungkin gerejanya itu macam-macam. Ya, tidak sama itu antara satu dengan yang lain. Kalau di dalam Islam masjid itu sama, walaupun ya ada memang kita menemukan ada masjid itu yang seakan-akan hanya untuk komunitasnya sendiri, hanya untuk kelompoknya sendiri. Itu sebenarnya nggak dibenarkan. Wong namanya masjid itu mestinya pada masjidun ussisa ala taqwa, untuk umat Islam siapa saja. Tidak peduli kalau di Indonesia orang Muhammadiyah kah, orang NU kah, orang Persis kah, orang apakah. Masjid itu adalah untuk tempat sujud semua orang Islam. Gak perlu dibeda-bedakan. Nah, emang ada sholat yang kemudian berbeda? Tidak. Mungkin yang berbeda bacaannya. Ada misalnya di dalam takbiratul ihram atau doa iftitahnya berbeda. Di dalam membaca basmalah setelah doa iftitah mungkin ada yang berbeda, ada yang membaca terang, ada yang membaca pelan, bahkan ada yang tidak pakai bismillah. Itu saja yang berbeda, tetapi gerakan sholat semuanya sama. Ada yang pakai qunut, ada yang nggak pakai qunut. Itu ikhtilaf. Ya. Yang kemudian tidak kemudian kalau saya bukan dari kelompoknya atau madhabnya, lalu sholat saya tidak sah. Tidak ada di dalam Islam yang semacam ini. Dan ini berbeda dengan Kristen. Ya, itu. Lalu yang terakhir kata Rasulullah, wa taftariqu ummati ala salasin wa sab'ina firqatan. Umatku, yakni umat Islam ini, kata Rasulullah, akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Ya. Jadi kita lebih banyak malah. Lalu Rasulullah mengatakan semuanya itu adalah ahlun nar kecuali satu, kata Rasul, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika ditanya oleh sahabat, apa itu ya Rasulullah? Ma ana alaihil yauma wa ashabi. Artinya apa? Mereka yang dalam kehidupan beragamanya, kehidupannya mengikutiku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Inilah yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dalam konteks ini kemudian kalian melihat ada banyak sekali perbedaan yang sama-sama mengkategorikan sebagai pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah yang perlu nanti kalian ketahui, sehingga kalian bisa membedakan mana yang konsisten dengan ajaran Rasulullah, mana yang sudah menyimpang. Ya. Itu. Imam Az-Zabidi mengatakan, idza utliqa Ahlus Sunnah wal Jamaah fal muradu bihim al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kalau kata Ahlus Sunnah itu disebutkan, kata Imam Az-Zabidi di dalam kitabnya, maka yang dimaksud dengan kata itu adalah faham ajaran yang dibawa atau dikembangkan oleh Imam Al-Asy'ari, Abu Musa Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Itu yang dianut oleh kita. Ya. Nahdlatul Ulama itu menganut kedua ajaran itu. Ya. Bagaimana Al-Asy'ari dan Al-Maturidi ini tentu membutuhkan pembahasan secara tersendiri. Ya.
Tuh. Karena itu dalam konteks NU, Mbah Yai Hasyim Asy'ari di dalam konon asasinya, di dalam ADRT kalau sekarang itu, menetapkan bahwa bagi penganut Ahlus Sunnah wal Jamaah an-Nahdiyah, maka dalam bidang akidah itu mengikuti dalam bidang akidah itu mengikuti faham yang dikembangkan atau ajaran yang dikembangkan oleh Abu Musa al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Ini perlu saya beri catatan, kalian jangan beranggapan bahwa kedua imam itu mengembangkan faham sendiri, tidak. Ya, kenapa kita pilih atau Mbah Yai Hasyim Asy'ari memilih kedua faham itu, ajaran yang dikembangkan oleh kedua imam itu, sama-sama abunya, yang pertama Abu Musa, yang kedua Abu Mansur, karena ajaran yang beliau bawakan, sampaikan itu memiliki silsilah, memiliki hubungan yang jelas dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, jadi bukan sesuatu yang beliau berdua buat sendiri, tidak. Itu. Kemudian dalam konteks ubudiyah atau fiqhiyahnya, ya, orang NU itu pasti mengikuti salah satu dari 4 imam madhab. Cuma yang mayoritas di Indonesia itu adalah Syafi'iyah. Ya. Sehingga kalau mau berbeda dari itu seakan-akan bukan penganut Ahlussunnah wal Jamaah, tidak. Ya. Kenapa kok disebut dengan istilah salah satu? Ya. Karena di dalam paham kita itu tidak boleh yang namanya talfik. Talfik itu apa? Gampangannya mencampur aduk hukum. Contohnya begini, talfik yang tidak boleh ya. Saya wudhu. Nah, wudhu saya mengikuti Imam Syafi'i, rukunnya, syaratnya dan sebagainya. Tetapi batal wudhu saya itu mengikuti Imam Hanafi, karena Imam Hanafi lebih enteng. Ya. Kalau Imam Syafi'i yang membatalkan wudhu itu salah satunya adalah tadi aulamastumun nisa, kata Al-Quran, menyentuh lain jenis. Kalau Imam Hanafi, lamasa itu bukan makna menyentuh, sehingga kalau menyentuh lain jenis itu tidak membatalkan wudhu. Loh, karena kita ingin enaknya, maka kita ambil yang Hanafi dalam soal batalnya wudhu. Lah ini namanya talfik, tidak boleh. Kalau kita mengikuti Imam Syafi'i Hanafi, maka mulai dari syarat rukuknya wudhu dan seterusnya, ya semuanya harus Hanafi. Ya. Boleh nggak dalam konteks satu aspek seperti itu? Boleh. Bukan kita harus menjadi Hanafi secara keseluruhan, tidak. Ini namanya apa? Mengikuti salah satu dari 4 imam madhab. Kemudian dalam bidang tasawuf, mengikuti salah satu 2 imam, yaitu Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan Imam Abu Qasim Al-Junaidi. Tentu yang terakhir ini bagi kalian mungkin masih cukup asing ya. Tetapi nanti ketika kalian di pesantren mungkin kalian akan mendapatkan penjelasan bagaimana konsep-konsep tasawuf dari kedua imam ini. Ya, oke. Sekarang kita akan berbicara tentang tipologi berpikir dan bersikap penganut Ahlussunnah wal Jamaah. Maksudnya yang namanya orang itu tentu punya karakter, punya ciri, punya tipologi lah ya, apa tipologi itu lebih enaknya. Nah, di dalam paham Ahlussunnah wal Jamaah itu punya tipologi berpikir dan tipologi bersikap tertentu. Ya, kalau secara dohir kita bisa membedakan, gampang membedakan. Biasanya kalau orang NU itu cirinya gimana? Ya songkokan, sarungan, kemudian kalau sholat subuh kunutan, tahlilan, itu kan ciri-ciri dohir. Kalau kelompok lain misalnya seperti apa, celana cingkrang atau pakai cadar dan sebagainya, itu namanya apa? Ciri, mencirikan aspek dohiriyah dari perbedaan-perbedaan yang ada di dalam berideologi. Nah, di dalam NU itu ada tipologi tersendiri, bagaimana kita menyikap, bagaimana kita berpikir, bagaimana kita bersikap. Ya. Yang pertama adalah menganut prinsip at-tawazun, menjaga keseimbangan. Ya.
Prinsip keseimbangan ini penting bagi kita. Ya. Kita harus bisa menyeimbangkan antara berpikir tekstual, berpikir kontekstual, menggunakan akal, menggunakan nalar, menggunakan nakal atau menggunakan, itu harus ada prinsip-prinsip keseimbangan di dalam berpikir kita. Dan itu nanti ketemu dengan prinsip yang kedua, yaitu at-tawasud. Ya. Kita tidak suka dengan rasionalis murni, tapi tidak menafikan juga yang namanya fungsi daripada akal. Ya. Karena ada kelompok lain yang rasionalis seperti kelompok Qadariyah, Mu'tazilah misalnya. Mereka memandang bahwa dengan akalnya manusia bisa menemukan kebenaran, bisa mencapai Tuhan dan sebagainya. Ada kelompok lain yang kontra dengan itu, misalnya kelompok-kelompok Salafi yang tekstual di dalam memahami agama. Jadi agama itu dipahami seperti apa adanya. Kalau Allah dikatakan yadullah fawqa aydihim, Allah punya tangan, berarti ya Allah punya tangan. Seperti apa tangan Allah? Kita tidak perlu membahas kata mereka. Yang jelas ayat itu mengatakan begitu. Ya. Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa, maka dikatakan kelompok mujassimah, ya, yang menjisimkan Allah, memfisikkan Allah. Nah, kita tidak seperti itu. Penganut Ahlussunnah tentu tidak seperti itu. Tidak menafikan akal, tidak pernah menafikan teks. Ya. Makanya ada al-i'tidal di situ, ada jalan tengah yang diambil. Tetapi walaupun demikian al-istiqomah, konsisten. Enggak kemudian sekarang begini, sekarang begitu. Itu enggak bisa. Harus ada sikap konsistensi di dalam berakidah, di dalam bermadhab dan sebagainya. Ada sikap konsisten. Ini ciri daripada tipologi daripada penganut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Nah, karena itu ada prinsip-prinsip yang melekat kepada diri seseorang yang mengaku dirinya sebagai penganut paham Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama tentu menganut rukun iman. Ya, prinsip-prinsipnya itu seperti apa? Menganut rukun iman. Kalian sudah tahu, antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, kenapa kok pakai prinsip seperti ini? Kok ini perlu disebutkan? Karena ada kelompok lain yang menambah rukun iman itu dengan sifat al-adalah misalnya. Ini perlu dipertegas bahwa kita tidak pernah menambah-nambah atau mengurangi dari rukun iman yang disampaikan oleh Rasulullah. Yang kedua, memiliki pemahaman prinsip yang lain apa? Bahwasanya iman itu bisa bertambah. Al-imanu yazidu wa yanqus. Ya. Jadi setiap perkataan, perbuatan, keyakinan seseorang itu bisa berubah dari satu waktu ke waktu. Bagaimana agar iman kita meningkat? Tentu dengan ketaatan dan amal soleh. Lalu bagaimana iman kita bisa menurun? Tentu karena kemaksiatan yang kita lakukan. Ya, makanya kita kadang-kadang begitu ingin bekerja, melakukan kebaikan, berarti iman kita sedang naik. Kadang-kadang kita malas-malesan, sholat aja malas, berarti iman kita sedang menurun. Kan itu secara sederhana. Yang ketiga, tidak suka mengkafirkan orang lain. Kecuali apabila memang orang itu menampakkan dirinya dalam bentuk kekafirannya, kemurtatannya misalnya. Ya, itu beda. Tapi kalau orang itu hanya orang pergi ke kuburan dianggap musyrik misalnya. Orang pergi ke kuburan aja kok musyrik. Orang tahlilan musyrik. Musyrik gimana? Membaca la ilaha illallah. Tahlil itu kan berarti membaca la ilaha illallah. Orang yang membaca la ilaha illallah kok dianggap musyrik. Ini salah alamat ini. Ya. Kemudian memiliki ketaatan. Seorang berpenganut aswaja itu wajib taat kepada pemimpin. Ya. Selama mereka tidak menyuruh kepada maksiat. Itu saja kata kuncinya. Selama mereka tidak menyuruh kepada maksiat. Kalau mereka wajib taat kepada pemimpin yang tidak menyuruh maksiat, berarti apa? Tidak boleh memberontak. Haram hukumnya memberontak kepada pemimpin yang sah. Selama pemimpin itu tidak menyuruh kepada maksiat. Kemudian menghormati ahlul bait. Ya, ini penting nih. Karena kita kalau menghormati ahlul bait lalu kita dianggap Syiah, karena Syiah ini sebagai orang yang kelompok yang menyebut dirinya sebagai penganut pembela ahlul bait. Enggak.
Karena ada hadis Nabi yang mengatakan apa itu? Orang yang menghina para sahabatku, kata Mas Sori, itu min zanadikul ummah, orang-orang yang zindik gitu. Apalagi sampai ahlul bait. Gara-gara kita pujian li khamsatun utfi biha harul wabail hatim, karena kita sekarang merasa pandemi, maka ada doa yang selalu kita ucapkan dengan bertawassul, dengan bersandar kepada ahlul bait. Itu dikatakan musyrik, bid'ah dan sebagainya. Ya tidaklah. Karena orang penganut Ahlussunnah wal Jamaah itu senantiasa berprasangka positif kepada ahlul bait, kepada para sahabat. Walaupun kalau kita baca sejarah ya bagaimana pertarungan atau perselisihan antara Sayyidina Ali dan Amr bin al-As misalnya, ya. Kemudian percaya bahwa Allah itu memberikan karomah. Karomah itu artinya pemberian tertentu kepada seorang wali atau kepada manusia yang karena kewaliannya itu dia memiliki pengetahuan-pengetahuan di luar nalar manusia. Kita percaya itu, ya. Dan itu hak Allah untuk memberikannya. Dan memang ada, kita seringkali menemukan kiai yang memiliki karomah tertentu, ya. Kemudian konsisten ini, ya. Konsisten di dalam berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, baik secara zahir ataupun secara batin. Ini prinsip seorang penganut Ahlussunnah wal Jamaah. Lalu kapan aswaja itu lahir? Ya. Kalau kita melihat ajaran yang ada di dalam Ahlussunnah wal Jamaah, sebenarnya aswaja itu ada bersama datangnya Islam itu sendiri. Kenapa? Ya karena aswaja itu ajarannya yang disampaikan oleh Rasulullah. Tetapi sebagai suatu nama itu aswaja itu lahirnya kapan? Disebut itu fi sigharis sahabah, pada era sahabat kecil. Ya, jadi para Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Sa'id dan sebagainya. Nah, kemudian sebagai sebuah firqah itu sebagai sebuah kelompok, aswaja ini lahir pada era-era Abbasiyah. Ya. Setelah munculnya firqah-firqah yang begitu banyak itu. Muncul yang namanya Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah dan sebagainya. Lalu yang terakhir muncullah yang namanya kelompok Ahlussunnah wal Jamaah yang dibawa oleh Imam Al-Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Ya, ini sebagai sebuah firqah, sebagai sebuah golongan. Nah, kemudian aswaja itu juga disebut sebagai manhajul fikr, metodologi berpikir. Apa maksudnya metodologi berpikir ini? Begini, lahirnya Ahlussunnah wal Jamaah dalam sebagai sebuah firqah yang dikembangkan atau yang diproklamirkan lah bahasa kasarnya oleh Imam Al-Asy'ari itu kan setelah umat berada dalam kondisi yang chaos, ya. Karena begitu kuatnya Mu'tazilah di satu sisi dan begitu kuatnya perlawanan dari kelompok-kelompok Sunni di sisi yang lain. Ya. Ada kelompok Khawarij yang begitu keras. Ya. Maka Al-Asy'ari itu lahir memberikan jawaban terhadap kebingungan yang dialami oleh masyarakat dengan prinsip-prinsip al-i'tidal atau wazun itu tadi. Makanya konsep keseimbangan inilah yang sekarang ini penting untuk dikembangkan oleh penganut Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Itu. Sehingga kita itu tadi, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Nah, bagaimana? Konsep keseimbangan itu apa? Al-kasbu wal ikhtiyar. Karena di situ yang paling akut pertentangan yang terjadi itu sebenarnya ada apalah? Apakah manusia itu punya kebebasan atau tidak? Ya, kalau kata Mu'tazilah dan kelompok Asy'ariyah, ya manusia bebas. Tapi kelompok yang lain mengatakan manusia itu semuanya diatur oleh Allah. Lalu hadir paham yang disampaikan oleh Al-Asy'ari diantaranya apa? Manusia itu dalam kendali Allah, tetapi Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Ya. Lalu kapan yang namanya takdir qada dan qadar datang Allah datang? Itu kalau sesuatu sudah terjadi. Nah, faham ini yang dianggap mampu meredam terhadap berbagai gejolak yang terjadi pada masyarakat yang saat itu sedang bingung mana yang harus diikuti. Ini namanya manhajul fikr, metodologi berpikir. Nah, itulah anak-anak sekalian sepintas, sekilas tentang paham Ahlussunnah wal Jamaah yang tentunya ini baru muqaddimah
mukaddimah paling awal yang perlu kalian nanti dalami lebih jauh, sehingga kalian tidak mudah terbawa oleh ideologi-ideologi yang berkembang pada saat ini, terutama yang mengarah kepada radikalisme yang itu nanti akan memecah belah umat Islam. Kurang dan lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan semuanya memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Dan kalau ada hal-hal yang kurang, nanti kalian bisa mengoreksi dengan mengkaji referensi-referensi yang ada. Wallahu yuwaffiquna ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.